Selamat datang di Podcast Nusantara, podcast kebangsaan yang akan membahas topik-topik aktual dan isu-isu strategis. Kembali hari ini kita akan membahas masalah tentang kepemimpinan nasional. Seperti kita ketahui, tidak beberapa lama lagi dengan hitungan bulan, kita akan melakukan pesta demokrasi, memilih siapa pemimpin kita ke depan. Nah, hari ini kita di studio kita telah kedatangan seorang tokoh yang kalau kita ingat peristiwa 98, beliau sangat dikenal oleh masyarakat karena sikapnya yang tegas, kemudian juga sangat humanisme dalam menyikapi protes-protes pada waktu itu, sehingga Jakarta waktu itu bisa teratasi dengan baik dan tidak terjadi kerusuhan yang meluas. Nah, siapakah dia hari ini? Yaitu Pak Safri Samsudin. Selamat datang Pak di studio. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan siapa beliau karena sudah banyak cerita tentang beliau, siapa beliau. Karena pada saat itu Bapak Pangdam ya waktu itu. Jadi sekedar background aja Pak, waktu peristiwa 98 tuh sebetulnya seperti apa Pak? Bapak ini kan dikenal tentara, ya kan? Tapi media itu seakan-akan bercerita Bapak ini tentara yang humanis gitu. Wah, ini kan jadi menarik juga nih, karena Bapak itu dikenal humanis, sangat dekat dengan masyarakat. Itu media bercerita Pak gitu. Nah, Bapak sendiri bagaimana ketika peristiwa itu? Sebetulnya media itu mengeksplor apa yang dikerjakan oleh prajurit sebetulnya. Ya. Jadi buat kami sebagai prajurit, khususnya yang bertugas di Jakarta pada waktu itu tidak lain adalah bagaimana misi accomplish. Ya, tentunya untuk mission accomplish dia harus pertama mempunyai kemampuan, yang kedua dia harus mempunyai kesanggupan, yang ketiga dia harus mempunyai integritas. Nah, integritas itu adalah tersirat di dalam Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Nah, kemampuan itu tersirat dari hasil pembinaan, mulai dari dia dibentuk sebagai prajurit sampai dia menjadi seorang perwira tinggi mengambil keputusan. Itu. Nah, kesanggupan itu adalah moral force. Itu. Kadang-kadang kita mampu, kita punya integritas, tapi kita nggak punya nyali. Nah, kesanggupan itu adalah keberanian untuk mengambil keputusan pada saat situasi dalam keadaan yang kritis, tetapi diperlukan untuk menyambung kelangsungan hidup. Apakah kelangsungan hidup seseorang atau kelangsungan hidup dari negara. Nah, itu yang ada di dalam anatomi pengabdian kita. Saya kira sama prajurit, saya kira sama. Kebetulan karena waktu itu saya diberi tugas dan tanggung jawab untuk memimpin komando daerah militer Jakarta Raya, sehingga tetap saya itu menjadi pegangan, tapi itu adalah mission, type order yang harus saya kembangkan. Jadi suasananya baik-baik aja itu, baik-baik aja ya. Kita tidak boleh terpengaruh ya, sebab ya itu tadi ada kesanggupan, ada kemampuan, dan ada integritas. Ya itu yang kita apa itu namanya, terjemahkan di lapangan. Jadi ya suasana hiruk pikuk dan sebagainya, ya istilah saya itu ganggu gusar. Ya, mengganggu supaya gusar, tapi saya harus fokus kepada mission yang harus saya kerjakan. Tentunya ada risiko. Ya, risiko harus saya ambil. Jadi risiko itu adalah risiko tanggung jawab operasional. Seorang panglima harus berani mengambil tanggung jawab operasional yang dibebankan kepadanya. Nah itu saya ambil. Apapun risikonya harus saya. Nah itu harus saya
pertanggungjawabkan di dalam mission. Ya. Itu. Tapi kan ini ada kesan Pak ya, kan tentara itu kan tegas, keras gitu kan. Tapi Bapak ini bisa digambarkan sebagai sosok yang lembut, kemudian merakyat itu latihan atau kan kita perang Pak. Kalau perang itu kan keras ya katanya kan. Tapi Bapak itu bisa berbicara dengan rakyat dengan baik, diterima. Itu tidak lepas daripada jati diri dari Tentara Nasional Indonesia. Ya. Jati diri. Semua itu harus begitu. Semua. Jati diri Tentara Indonesia adalah yang pertama, dia pejuang. Ya. Dia tentara pejuang. Yeah. Jadi sampai kapanpun dia, sebab tentara kita lahir setelah kita merebut kemerdekaan, itu kan. Yang kedua, kita tentara rakyat. Lalu lahirnya dari rakyat, mengabdinya untuk rakyat. Iya. Itu. Nah, yang ketiga ya baru dia tentara nasional. Gitu, untuk mempertahankan kedaulatan negara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dengan segala turunan undang-undangnya. Nah, tapi tidak cukup. Jati diri itu harus profesional. Yeah. Jadi dia pejuang, dia tentara rakyat, dia tentara nasional, dia tentara profesional. Itu 4 in 1 harus ada di dalam prajurit. Jadi kalau umpamanya tentara profesional, dia seperti tentara, harus tegas, harus keras, tapi nggak boleh sadis. Ya, dia keras untuk jalankan misinya. Ya enggak, tapi ada batasnya. Begitu ketemu rakyat, dia tentara rakyat. Dia harus melindungi. Harus bisa melindungi. Ya enggak, itu. Kita harus melindungi. Kayak kita kan demi bangsa. Yeah. Bangsa itu kan rakyat. Itu bedanya antara Tentara Nasional Indonesia dan tentara-tentara mungkin di negara lain. Iya. Itu. Kalau kita setback, Pak, Bapak ini kan udah mengalami di Aceh, ya kan, kemudian di Papua, di Kalimantan, atau di daerah-daerah operasi. Itu bagaimana Pak kita tentara dengan rakyat? Ini kan menghadapi rakyat kita sendiri itu. Iya, memang ada bedanya. Tentara terhadap rakyat itu harus menggunakan filosofi ikan dengan air. Prinsip. Ikan dan air. Tapi kalau ada yang salah jalan, ya mungkin karena kesasar, itu tidak harus kita serta-merta melakukan tindakan eksesif. Tapi kita bisa berinteraksi, menyadarkan, persuasif. Nah, itulah peran tentara sebagai pembina teritorial. Jadi Tentara Nasional Indonesia esensinya adalah tentara teritorial. Adalah dia itu harus berinteraksi dengan demografi. Demografi itu rakyat. Ya enggak. Dia harus berinteraksi dengan alam, geografi. Ya. Dan dia harus paham mengenai kondisi sosial, ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, agama. Dia harus tahu. Gitu. Jadi kalau kita sudah punya modalitas itu, yang kita pelajari sejak pembentukan keprajuritan sampai dengan kita dewasa di dalam pengembangan karier, itu jadi adrenalin. Itu mau di mana aja nggak udah pakai buku, itu keluar sendiri nanti karena kita pelajari dulu, hasil itu kita menjalani. Nah, menjalani itu penting karena dengan menjalani kita meresapkan semua gitu. Nah, itu apalagi kalau di wilayah nasional kita itu. Jadi pada dasarnya yang disebut musuh itu kalau dia sudah bertentangan dengan konstitusi. Tetapi kalau dia rakyat Indonesia, walaupun bertentangan dengan konstitusi, masih ada harapan untuk bersama-sama kembali ke, kita sering dengar namanya kembali ke Ibu Pertiwi. Iya. Ya itu poin yang paling penting. Jadi tentara harus sebetulnya kurang tepat juga kalau disebut operasi militer mungkin ya.
Ya, operasi militer sebagai prajurit profesional. Ya, tapi ingat, dia mesti dalam menjalankan operasi militer, 4 jati diri itu harus melekat di dalamnya. Kapan dia tampil sebagai prajurit profesional, dia mesti nggak ada tentara lembek-lembek. Mesti tegas, itu mengambil keputusan cepat. Bab satu detik terlambat, to be or not to be killed. Ya kan? Jadi saya kira hal yang normal aja itu ya. Ya ini ya saya kira satu pegangan yang harus kita sama-sama tahu bahwa kita juga warga negara yang diberi profesi militer, tapi tugasnya untuk menjaga kedaulatan. Gitu. Kedaulatan itu siapa? Untuk rakyat. Tapi tidak ada namanya kedaulatan si A, kedaulatan si B, yang ada kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Ya, di dalamnya ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah, gitu. Itu yang harus ada di dalam. Jadi kita ini tentara ini memang tugasnya melindungi rakyat salah satunya. Ya itu tanda tangan dengan segala risiko. Nah ini kalau kita lihat kasus KKB ini gimana Pak menurut Bapak nih? Ya itu saya katakan ya, dia baru kita katakan musuh negara kalau dia sudah berhadapan dengan melanggar konstitusi. Itu pun kalaupun dia itu melanggar konstitusi, kita masih selalu mengupayakan persuasif. Jadi di dalam operasi, khususnya operasi intelijen, itu ada soft approach dan ada hard approach. Tetapi bagi Tentara Nasional Indonesia yang diutamakannya soft approach. Bapak, sama-sama warga negara Indonesia. Kecuali kalau kamu nggak mengakui dirimu sebagai warga negara Indonesia, ya perhitungannya lain. Ya kan? Perhitungannya lain. Tapi once you said that I'm Indonesian citizen, ayo duduk bareng. Ya enggak, kita bicara. Itu. Jadi memang tentara ini menjaga negara, melindungi rakyat ya intinya. Ya wasiatnya begitu dari negara itu sendiri dengan konstitusinya itu. Konstitusinya. Ya kalau ini kan kadang-kadang kan orang banyak cerita yang buruk-buruk di media sosial dan sebagainya tentang tentara itu begini itu, dan saya kira kan itu tidak benar kan Pak ya. Arti itu kan yang tidak suka dengan tentara ya kan mungkin. Saya juga tidak boleh mengingkari itu. Itu kan independensi dari satu sikap. Tapi yang harus ditunjukkan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional, tentara profesional adalah mendedikasikan kepada rakyat dalam bentuk perilaku. Nah, itu sebab ya namanya manusia juga ada. Ini kan prajurit kita juga manusia. Ya, kadang-kadang manusia itu tergoda oleh lingkungan. Ya enggak. Walaupun dia diberi pendidikan yang sekeras tegas seperti apapun, ya ada saja setan lewat gitu kan. Ya sekian banyak Pak ya. Pasti. Jadi, itu yang selalu kita jaga. Nah, sekarang persoalannya rakyat itu yang memiliki tentara. Jangan dianggap rakyat tidak memiliki tentara. Itu. Jadi tugas rakyat adalah menjaga tentaranya. Ya, dia adalah social control to soldiers. Itu. Dia social control. Itu. Jadi jangan begitu ada terus dimusuhin tentaranya. Sayang lu, uangnya rakyat kok yang membiayai tentara. Ikan dan air. Tentara tidak boleh sewenang-wenang terhadap rakyat. Tidak boleh. Tidak boleh menggunakan uang rakyat untuk menimbulkan penderitaan terhadap rakyat. Sebab kita punya satu etika yang namanya 8 wajib TNI. Salah satu dari yang disebut wajib TNI itu tidak sekali-sekali menyakiti hati rakyat. Itu ada. Dan itu dikeluarkan pada saat Hankam Pangap waktu itu almarhum Jenderal Yusuf. Beliau memberi etika prajurit 8 wajib TNI, yang satu yang tidak sekali-sekali menyakiti hati rakyat. Jelas itu ya. Ya, itu. Dan
Pokoknya saya menyakiti rakyat itu ada konsekuensi hukum. Sumpah Nggak prajurit gratis-gratis juga, aja iya. itu, nggak ada. Nah ini yang harus dijaga oleh prajurit. Sebab pewarisan nilai-nilai 45 sampai dengan milenium militer Indonesia sekarang nggak berubah. Tidak berubah. Yang berubah itu performance. Tapi filosofi, prinsip pewarisan nilai 45. Mulai dari awal Tentara Nasional Indonesia lahir, Panglima Sudirman, sampai dengan Panglima generasi milenium kapanpun tidak boleh berubah. Itu kita jaga terus. Itulah yang paling penting di TNI itu. Nah, ini rakyat mesti tahu ya. Dia tidak berubah. Ya rakyat mesti sadar dan tahu ya, ini. Karena rakyat yang memiliki. Betul. Pemegang saham terbesar dari Tentara Nasional Indonesia adalah rakyat Indonesia. Harus saling menjaga, Ya. melindungi. Iya. Jadi bukan tentara lebih tinggi dari rakyat. Enggak. Tentara itu anaknya rakyat. Jadi kalau tentaranya naik, jewer aja. Susah. Jewer dalam arti kata positif. Iya. Gitu. Jadi saya kira kehidupan di Indonesia itu antara tentara sama rakyat kembali lagi ikan dengan air. Nggak ada dikotomi sipil, militer, nggak ada. Ya, dan tentara ini kan terdiri dari berbagai suku, daerah, iya. dan mereka nggak mempermasalahkan itu. Kita tidak pernah ada tentara di luar negeri sekte anu, nggak ada. Kayak di negara-negara lain nggak ada. Bhinneka Tunggal Ika kita. Ya, begitu masuk pendidikan, saya bisa tidur di sebelah tempat tidur saya sama orang Papua. Yang saya belum kenal sebelumnya. Kita dicampur, aduk-aduk di barak gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul tercermin di wajah tentara. Mandi sama-sama, makan sama-sama, gitu. Udah lupa itu sama kultur budaya sukunya, udah jadi budaya Indonesia. Jadi sebenarnya contoh yang baik itu tentara ya Pak ya, untuk menjaga kesatuan saya kira itu. ada bagusnya menjadi perbandingan. Perbandingan ya. Ada bagusnya jadi perbandingan, ya. Ada bagusnya jadi perbandingan. Nah ini Pak, saya ingat Bapak dulu pas Pak Ampres itu kan ngawal Pak Harto ke mana? Bosnia, medan tempur. Itu kan bahaya itu Pak, kalau tiba-tiba ada peluru nyasar, itu gimana ceritanya Pak? Ya, itu memang perang Pak waktu itu? iya, tapi itu sebetulnya latar belakangnya bahwa kita begitu tanda tangan jadi prajurit. Iya. Itu ada di atas kertas, kita mesti tulis tangan sendiri, tanda tangan sendiri. Bahwa kita sanggup menanggung risiko apapun yang terjadi, baru tanda tangan. Jadi kalau kita tugas kemana-mana, ya sudah, ini sudah jadi surat, apa istilahnya, surat wasiat. Oh iya. Ya, jadi apapun yang terjadi, ya terjadilah. Tetapi kan kita disekolahin. Memang kerjaan Pak ya, kita profesi. dilatih. Ya, makanya kalau tentara itu tidak bisa begitu lulus langsung jadi jenderal, nggak ada. Gitu. Ya dia lulus, kalau dia sekolah perwira dia letnan, kapten. Letnan, kapten untuk field officer, perwira lapangan. Itu adalah pertama kali. Makin banyak dia tactical operation experience, itu ada credit point. Nah, itu credit pointnya bukan buat ini naik pangkat, bukan buat dia. Berarti dia self confidence-nya tinggi. Iya. Nah, semakin banyak tactical experience, nanti saya bawa terus sampai kemana-mana. Jadi adrenalin. Jadi kalau ada seperti apapun, umpamanya kita tugas di mana, ya serupa, cuma nggak sama. Serupa situasinya, tidak sama kejadiannya, sama. Semuanya to be or not to be aja. Tapi kan kita ada di dalam satu kepemimpinan, perwira khususnya. Begitu kita jadi perwira, ada satu hal yang harus kita pegang, namanya prosedur pimpinan pasukan. Mau mengawal presiden, mau mengawal siapa, prosedur pimpinan pasukan. Jadi ada satu, mencari informasi, membuat rencana, mengadakan pengintaian, itu ada sampai dengan issue order. Itu sudah menjadi anatomi. Jadi kalau kita tugas seperti yang tadi diceritakan Mas Agus medan tempur itu kan? Ya,
Ya, ini medan tempur dalam bentuk lain. Iya. Makanya saya tugas mengawal presiden. Ya, itu medan tempur saya yang baru. Tapi ininya sudah ada. Format dan formulasi saya udah punya. Jadi saya tidak datang istilahnya itu terjun bebas masuk sana. Enggak. Saya harus datang dengan satu planning operation. Ya, sudah. Jadi ya kita mesti lihat apa yang terjadi. Tapi once you know what is happening, you know what action you want to do. Jadi baik-baik aja. Ya pasti kan presiden datang ke medan tempur itu kan jarang-jarang, Pak. Itu kepemimpinan Pak Harto. Kita nggak bisa tahan. Itu ceritanya apa ya? Kok Bapak waktu itu ke sana ya? Kan beliau adalah seorang ketua gerakan non-blok. Iya. Ketua gerakan non-blok itu rata-rata dia punya anggota miskin. Miskin dan penuh dengan segala macam konflik. Nah, Indonesia ketua negara non-blok. Iya. Kebetulan terjadi konflik. Miskin pula kan. Ketuanya juga nggak hebat-hebat amat. Jadi caranya untuk memberikan semangat seperti biasa, Pak Harto juga tentara, dia turun ke pasukannya untuk memberi modal semangat. Dia datang. Karena nggak punya uang, masa mau bawa uang? Nggak uang. Ya, dia datang aja bawa badannya. Dia begini, semangat kamu, itu. Nah, itu yang dilakukan. Tetapi di tengah konflik, ya susah. Iya, itu. Ya, konfliknya sedang berkembang, walaupun ada PBB, dia nggak tahu kalau ini namanya Presiden Soeharto. Nah, peluru kan nggak ada NRP, tang gitu kan. Itu apalagi kita lewat namanya sniper alley, lorong tembak gitu ya. Itu orang menembak itu, kalau istilah Pak Harto itu nggak tahu bahasa Jawanya, mungkin Mas Agus tahu ya. Apa ngulet, apa itu? Katanya bangun tas gitu. Toto yang kena si A. Ya kebetulan dia tidak bermaksud menembak si A. Dia bermaksud nembak aja. Gitu. Waktu itu terjadi, jadi kita lewat itu. Kita lewat ya. Cuman kan penuh dengan pengamanan, harus ada dong. Iya. Tapi memang kondisinya perang itu, Pak ya. Iya, itu. Ini si atasnya pertahanannya lapor, Pak, kita sekarang masuk di lorong penembakan. Oh iya ya, sambil ngobrol-ngobrol dalam tank ya, nggak mungkin nggak apa-apa lewat. Sama dengan mendarat dulu, Pak. Di bawah itu senapan mesinnya ngikutin kita terus, Pak. Oh iya. Gitu. Sampai gitu ya. Ngikutin naik, ngikutin turun. Oh iya. Tapi saya nggak kasih tahu pada saat kejadian itu, sudah lewat baru saya supaya beliau kan mau konsentrasinya mau ketemu Presiden Bosnia, bukan mau dengerin laporannya orang bertempur di bawah. Nah, itu pengalaman, Pak ya, hati di mengawal di medan tempur itu. Ya itu loh, ya saya juga beruntung punya dapat exercise field leadership yang mempunyai risiko ya. Ya, risiko tinggi kan itu di medan tempur. Ya, karena dia kan tidak peduli itu siapa ini pesawat, tembak aja gitu. Tapi itu membuktikan bahwa kita tuh memang hadir ya, Pak, Indonesia di... Oh iya, memang namanya pemimpin itu harus hadir di tengah anak buahnya yang susah. Itu prinsip. Jangan anak buah susah, pemimpin foya-foya. Nggak boleh. Ya, nggak sama. Negara yang begini besar, begini kaya, pasti pemimpinnya concern, fokus sama rakyatnya. Ya, yang dikerjakan oleh presiden sekarang. Itu, Pak Jokowi, dia turun kanan ke sini. Itu bukan nampang-nampang. Dia tuh mau tahu getaran dari rakyatnya kayak apa. Nah, dari situ dia ambil problem solving. Nah, itu sama di tentara juga itu. Komandan, pemimpin harus turun ke bawah. Dia lihat apa yang terjadi di bawah. Dan kepemimpinan nasional sekarang ya produktif sama dengan tentara. Padahal beliau bukan tentara. Itu. Tapi kepemimpinannya itu kepemimpinan lapangan.
penting. Ya, waktu saya bincang-bincang juga di sini di podcast yang 6 bulan yang lalu kan, Global Fire bercerita bahwa posisi kekuatan militer Indonesia 15, kemudian 3 bulan kemudian, mungkin nggak lama kita posisi naik lagi ke 13, ya kan. Nah, artinya ini kan cukup Indonesia ini kan negara besar, punya kekuatan yang besar, itu kan wajar-wajar saja kan ya. Apalagi Bapak ini kan lama di Kemhan, ya kan, menjadi sekjen, wakil di Kemhan. Itu perkembangan ini gimana Bapak melihatnya dari 15 ke 13 hari ini misalnya, bahkan mungkin kita akan semakin kuat nanti. Saya kira kita kembali kepada kepemimpinan nasional. Tanpa kepemimpinan nasional, nggak mungkin yang tadi kita bicara defense capability itu ada, nggak bisa. Jadi saya secara pribadi melihat bahwa kepemimpinan nasional saat ini Presiden Jokowi itu dia tahu betul bahwa negara yang besar tadi, kaya, ya itu harus menjadi negara kuat. Negara kuat itu ada dimensinya. Negara kuat dari dimensi politik harus itu dipahami oleh presiden. Di negara kuat dari dimensi ekonomi harus, ya itu dipahami oleh presiden. Dan negara kuat dari segi pertahanan. Tanpa pertahanan, ekonomi dan politik tidak akan sampai kepada stage yang ada. Nah, kalau kita sudah punya defense, politik, ekonomi yang kuat, nah kita bisa menjadikan negara ini kuat dan bersatu. National integrity, integritas nasional. Kita punya, nah itu saya lihat dipahami oleh presiden, sehingga pada tahun 2019, 2020 mulai, itu terjadi akselerasi untuk memperkuat pertahanan kita. Nah, pertahanan yang kuat itu parameternya prajurit yang profesional, alat peralatan yang canggih, ya, didukung dengan industri pertahanan yang bagus. Jadi ini yang sekarang dijalankan oleh Menteri Pertahanan. Itu dia selaku pembantu presiden berinisiatif selaku Menteri Pertahanan untuk menerjemahkan apa keinginan presiden untuk menjadikan pertahanan itu kuat. Itu. Nah, tentunya harus didukung oleh anggaran. Tapi kalau ada anggaran, tidak ada inisiatif dari menterinya, ya tidak ada juga. Nah, Menteri Pertahanan sekarang ini, Prabowo Subianto, dia memang mempunyai latar militer. Walaupun dia meninggalkan profesi militer selama 20 tahun. Terus masuk lagi menjadi Menteri Pertahanan. Tetapi ada hal yang kita mesti ketahui, bahwa dia punya sense profesionalismenya tidak terhapus. Dia terus mendalami sejarah militer. Dia terus mendalami literatur. Sehingga waktu dia ditugaskan untuk menjadi Menteri Pertahanan, Pak Prabowo tidak ketinggalan referensi. Dengan kata lain, kita itu selalu bilang, kamu kalau menduduki jabatan harus siap dulu. Jangan duduk dulu baru utak-atik. Cari kesiapan. Nah, Pak Prabowo ternyata dia waspada. Dia tidak tahu kalau mau jadi Menteri Pertahanan, tetapi sense profesionalismenya tidak hilang. Otomatis ya. Dia keluar itu. Dia tahu filosofi
pertahanan negara itu adalah Sishan Kambrata, dia tahu. Sehingga begitu dia ditunjuk jadi Menteri Pertahanan, dia nggak bingung. Dia tidak bingung. Dia ambil literatur, dia ambil amanat konstitusi, dan dia start. Ya, karena dia berasal dari pasukan khusus, dia accelerated. Dia teamwork, interaksi, bangun industri pertahanan, bangun kekuatan prajurit yang saya bilang tadi. Industri pertahanan, ada profesionalisme, dia kerjakan itu. Nah, itu dia membuatnya. Tapi dapat anggaran. Ya, karena kalau idealisme tanpa anggaran susah juga, ya kan? Nah, itu yang dilakukan oleh Menhan. Kalau saya sih sederhana aja lah. Pak Jokowi kan sudah pernah bilang kriteria pemimpin, kita ambil itu aja.